Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik-baik hari ini? Alhamdulillah Pak, baik-baik. Baik, Bisa, Pak. ada masalah kemarin? Sudah saya buka kan, udah isi semua, saya lihat 9 orang sudah ngisi. 9 kita ya kelompoknya. Iya, Pak. Nah, kira-kira ada kesulitan mana dicari kan, mencari mengisi itu. Contoh indikatornya kok bukan indikator jadinya ya. Kan saya minta contoh indikator perilaku. Kepemimpinan, misalnya perilaku apa sih kepemimpinan di modul coba dibaca lagi. Nah, di situ di contohnya kayaknya ada 2 di situ itu. Nah, kalau di modul itu kepemimpinan hanya 2 itu, jadi jangan melebar yang terlalu luas. Kita ambil di modul itu apa, kemudian di anu lagi gitu, dirangkum dalam kalimat sederhana. Sebaiknya nanti awali dengan menggunakan kata me, supaya menjadi kalimat aktif. Ya apa, bahannya itu saja. Nanti setelah kita bahas hari ini, disempurnakan lagi, diupload lagi di tanggal berapa? Saya sudah siapkan kolom itu sebelum kita bahas minggu depan. Upload lagi di perubahannya, disertai dengan tentu saya hubungkan dengan kegiatan berikutnya. Jadi sudah ketemu ya, nanti kan agenda 2 ini kan topiknya, bunyinya, namanya adalah nilai-nilai dasar PNS, gitu ya? ASN. Ya, Pak. Nilai dasar ASN ya. Jadi jangan lari nanti dari itu ya. Kalau pada tahapan berikutnya nanti kita kan akan menggunakan nilai-nilai ini untuk agenda 2. Apa nilai dasar PNS atau nilai dasar ASN ya? Nilai dasar ASN. ASN ya. Nah, oke. Jadi jangan ada yang menggunakan istilah lain, oh betul ya, nilai-nilai dasar ASN ya. Jadi jangan ada yang menggunakan istilah lain kecuali istilah itu. Untuk kelompok ini saya sangat alergi kalau nanti ada yang bilang nilai-nilai aneka. Saya sangat alergi itu. Karena nilai itu bukan aneka. Angkatan-angkatan lain itu, kelas-kelas yang lain, kelompok lain, saya yakin untuk bicara aneka. Silakan dicari di situ, di modul itu ada nggak yang berbunyi aneka. Tidak ada satu kata pun yang bunyi aneka itu. Jadi nilai itu bukan nilai aneka, tetapi nilai dasar ASN. Yang ada pada modul di agenda 2, yaitu apa semua materinya? Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan kalau itu semua mata pelajaran itu disingkat, singkatannya menjadi aneka. Nah, begitu kan ceritanya itu. Tapi bukan nilai aneka, itu karena orang males ngomong panjang. Karena kalau disebut semua kan jadi panjang sekali. Mau ringkes, itu loh di mata pelatihan agenda 2 aneka itu loh, biasanya begitu. Wah, lama-lama salah kaprah, kemudian nilai-nilai dasar ASN yang ada pada agenda 2 yaitu mata pelatihan akuntabilitas nasionalisme dan tadi. Kemudian karena kalau ngomong itu kan panjang ceritanya. Kemudian orang disingkat ya nilai-nilai aneka itu loh, begitu saja. Tapi itu hanya bahasa lisan yang prokem, bahasa gaul saja. Jangan nanti ditulis bunyi nilai-nilai aneka. Apalagi nanti kalau yang menguji ibu kepala badan. Kalau dikoreksi ibu kepala badan langsung dicoret itu nanti kata-kata. Nanti disalahkan bukan kalian bersembilan ini, termasuk saya yang tidak dibilangnya, saya nggak memberitahu nanti yang benar seperti apa. Ya, ingat-ingat itu ya. Nilai-nilai dasar ASN pada mata pelatihan agenda 2 yang terdiri dari 5 mata pelatihan yang disingkat aneka. Sehingga yang ditulis nanti bukan nilai-nilai aneka, tapi nilai-nilai dasar PNS, nilai-nilai dasar ASN. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, nilai dasar itu pada setiap mata pelatihan itu ada nilainya. Nah, kemarin kita sudah sepakati ya dari penelusuran pertemuan sebelumnya ya, bahwa di akuntabilitas itu ketemu berapa? Ayo, mulai dihafalkan dulu itu jumlahnya. 9. Nah, kemudian di nasionalisme 5. 5. Etika publik Ada 14, ada yang 15. 14 atau 15, silakan mau pakai yang mana. Yang penting dasar hukumnya jelas. Kalau kita mengatakan 14 berarti menurut modul kalau ditanya lagi di mana kau dapat? Saya dapat di modul di halaman sekian.
Kalau saya dapat 15, saya dapat di sini aku untuk menjawab kepada penguji nanti. Ya, kalau ditanya ya. Karena nanti ya, pada saat kita ujian rancangan maupun ujian akhir, itu bunyinya kan apa di habituasi nanti. Aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Bunyinya begitu. Jadi titik beratnya nanti adalah di materi ini. Nah, titik beratnya. Jadi bagaimana kita memahami nilai-nilai ini yang jumlahnya itu 9, 5, 14, tambah 4, tambah 9, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Betul? Betul, Pak. Nah, jadi ada yang 14, ada yang 15. Jadi ada 9, 5, 14 atau 15, kemudian 4 di apa? Komitmen Mutu, ada 4, kemudian Anti korupsi. korupsi itu anti korupsi itu ada 9. Kayaknya dari kesekian itu yang paling jelas kayaknya hanya di nasionalisme dengan di anti korupsi kalau menurut saya. Yang jelas indikator apa ya? Jelas-jelas disebutkan itu adalah nilai. Cuma indikator perilakunya di situ kan nggak ada ya tanda-tanda indikatornya bahwa orang mengatakan jujur itu seperti apa sih? Orang mengatakan bahwa untuk di akuntabilitas itu butuh kepemimpinan seperti apa sih? Nah, silahkan diringkes nantilah. Ini saya tidak bahas karena waktu kita. Tolong dipelajari sendiri, dan kuasai, sehingga kita ambil poin-poinnya saja. Contohnya kepemimpinan itu narasinya apa di situ? Coba sambil kesimpulannya apa? Narasi dari kepemimpinan pada mata pelatihan akuntabilitas. Coba dibuka dulu, ya. Supaya jangan saya lihat sekilas tadi dari teman-teman yang sudah mengupload di LMS, kok jadi menyebar sekali. Kalau mau menyebar boleh, tapi jangan lari dari definisi yang ditulis di modul itu. Karena nanti semua orang penguji juga itu dasarnya dari modul itu. Oke. Coba intinya ada di mana dia itu di kepemimpinan saja contohnya, di kepemimpinan di akuntabilitas. di akuntabilitas, Pak. Akuntabilitas itu satu aja kita jadikan contohnya, yang lainnya cari sendiri. Contohnya begini ya. Coba dibaca. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula. Seperti tadi Pak memberikan contoh dari pemimpinan kepada bawahannya. Oke, memberi contoh. Itu berarti kepemimpinan itu nanti poinnya adalah mampu memberi contoh kepada orang lain. Itu inti dari kepemimpinan tadi. Contoh perilakunya berarti kalau guru misalnya. Nanti jabarkan lagi ya. Jabarkan sendiri nanti. Yang penting intinya memberi contoh. Kemudian yang kedua tadi adalah komitmen yang tinggi, punya komitmen. Jadi ada dua tadi ya, ada 2 poin ya berarti di situ ya. Ya Pak, memberikan contoh dan berkomitmen, Pak. Contohnya. Berarti nanti kalau kita bahas kepemimpinan, indikatornya ya jangan lari dari 2 poin tadi. Ini di situ hanya 2 poin tadi. Jadi kepemimpinan itu cuma memberi contoh dan komitmen yang tinggi aja. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu lebih ke apa ya? Yang apa Sultan? Pegangan teguh. Pendirian. Berpegang teguh. Ya, berpendirian, Pak. Gitu. Berpendirian. Komitmen berpendirian yang kuat. Jadi tidak goyah dia, tidak pegang prinsip dia itu. Yang punya komitmen. Jadi pemimpin itu jangan diombang-ambingkan anak buah, dia punya prinsip yang tegas, yang kuat ya. Kenapa? Kalau pemimpinnya nggak kuat, nanti arah daripada tujuan organisasi bisa diombang-ambingkan sama orang lain karena dia itu mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain untuk menyelesaikan, untuk mewujudkan tujuan organisasi. Intinya di 2 itu contohnya. Jadi nanti kalau misalkan seorang guru, silahkan nanti kalau misalkan kita ditanya apa sih coba kalau kamu dikatakan contohnya begini ya, kok kamu dibilang kamu katanya menerapkan kepemimpinan. Coba seperti apa sih contohnya? Seorang guru bagaimana contohnya? Memberikan contoh kalau seorang guru. Ini kan beda-beda nanti setiap profesi. Ya. Contoh perilakunya apa? Guru misalnya. Misalnya dalam segi kepemimpinan, Pak. Kalau seorang kepemimpinan kepala sekolah yaitu menekankan kepada guru dan seluruh warga sekolah. Kita Anda mau menerapkan kepemimpinan, Anda mau menerapkan nilai kepemimpinan seorang guru. Iya. Soalnya apa? Padahal sekali kepemimpinan kesimpulannya cuma 2 kan, memberi contoh dan pegang teguh komitmen. Ya, sekarang untuk perilaku, contoh perilaku yang memberi contoh datang tepat waktu, Pak. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu.
itu tepat waktu, memberi contoh datang tepat waktu. Gitu. Contoh gampangnya seperti itu. Nah, kalau komitmen seperti apa kira-kira? Jadi perilakunya kira-kira ya. Komitmen artinya dia jaga terus biar dia terus tepat waktu, Pak. Nah, itu Dia kalau tidak mau lambat. ada lagi nggak? Misalnya nanti tepatnya ambil seorang guru punya kewajiban memberi nilai nggak? Oh, Punya hak iya, nggak iya. memberi nilai? Nah, Dia harus di komitmen komitmen itu lebih tepat bukan di tepat waktu. Tepat waktu lebih ke contoh dia. Tapi kalau contohnya kita bahwa untuk dikatakan siswa itu apa istilahnya tuntas ya. Iya. Tuntas itu standarnya adalah ini. Nah, jangan goyah. Nah, bahwa standar itu terpenuhi. Itu berarti kita punya komitmen, punya pendirian sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu contohnya. Nah, kalau bukan guru misalnya ya di sini ada Istia di apa SKM di Puskesmas. Iya, Pak, di puskesmas. Nah, contohnya kalau kita menerapkan kepemimpinan di lingkungan Puskesmas kan ya. Memberi contoh buang sampah pada tempatnya. Ya, misalnya membuang sampah, memberi contoh orang lain membuang sampah pada tempatnya. Lah, ini kalau diurai sebetulnya bukan hanya 2-3. Banyak sekali jadinya kalau diurai semua itu. Tapi nggak apa-apa lah, kamu buat yang relevan 1 atau 2 contoh, masukkan ke situ nggak apa-apa. Nah, nanti baca-baca lagi ya, kalau ada yang kurang pas silahkan direvisi, nanti direvisinya masukkan pada penugasan pada hari berikutnya ya. Ya, Pak. Saya tidak ulangi lagi soalnya. Saya hanya tadi pagi, saya baru dari pagi habis makan sahur, saya buka semua sekilas saja, karena itu nggak sempat saya mau langsung menilai detail semua itu. Nanti sekilas kok saya baca bias. Jadi kalau kita profesi guru, ya ambillah contoh-contoh perilaku seorang guru yang menerapkan kepemimpinan. Kalau seorang tenaga medis di paramedis di puskesmas ya berikanlah contoh-contoh real ya, jangan menghayal ya. Contoh real itu contoh nyata. Karena nanti namanya aktualisasi. Aktualisasi itu perwujudan. Wujud nyata yang benar-benar kamu kerjakan di tempat tugas nanti. Jadi mulai sekarang diidentifikasi memang terkait dengan yang tugas kita sehari-hari saja. Jadi jangan berteori lagi, jangan seorang guru melakukan. Nah ini kan guru, seorang kepala sekolah melakukan, saya lihat ada yang begitu ya. Nah, di contohnya kita ambil diri kita sendiri saja nanti. Dan itu sebetulnya juga nggak akan ditulis secara detail di aktualisasi nanti. Tapi minimal kalian punya bayangan bahwa kalau namanya kepemimpinan itu contohnya seperti ini kalau saya. Nah, karena beberapa kali ujian itu ada penguji yang tanyanya begini. Misalnya kegiatan ini saya menerapkan kepemimpinan. Loh, seperti apa sih kok kamu menerapkan kepemimpinan? Nah, berarti apa? Saya pada saat mengajar, saya terkait dengan mata pelatihan akuntabilitas, kemudian kepemimpinan. Pada saat mengajar. Berarti perilaku apa yang kamu lakukan tadi? Mengajar, guru-guru mengajar. Menerapkan kepemimpinan. siswa, Pak. Nggak usah jauh-jauh ke situ. Tepat waktu datangnya tadi loh. Kan tadi. Oh, saya pikir sudah bagian mengajarnya, Pak, sudah di dalam kelas. Ya kan mengajar. Mengajar itu kan ada jam pelajarannya. Iya, Benar sekali. Anda datang tepat waktu saja itu kan gampang tuh. Jangan terlalu pusing nanti. Kalau kita bisa dapat poin dari nilai tiap nilai itu. Siap. Karena ini bukan untuk dihafal tapi dinalar. Dinalar itu dicerna ya, dinalar itu. Nah, itu. Kan kita tadi sepakat kepemimpinan itu ada dua rangkumannya, memberi contoh dan berkomitmen. Berkomitmen. Pada saat kita mau mengajar, berarti apa contoh yang kita berikan? Kita tepat waktu saja. Kita nggak usah ngoyak itu apa ya, menyuruh anak muridnya, ayo masuk nggak perlu. Udah jam 7 kita mengajar, jam 7 kurang 5 menit kita sudah ada di kelas. Nah, setelah kita ada di kelas, baru mana yang lainnya? Boleh marah-marah. Tapi jangan kita belum masuk kelas, kita sudah marah-marah. Kenapa kamu tidak masuk kelas? Gurunya sendiri masih di ruang guru. Ya, berarti dia kan tidak memberi contoh kan? Tepat sekali. Nah, padahal pemimpin adalah memberikan contoh, kemudian supaya orang lain ikut bergerak sesuai dengan apa yang diperlihatkan oleh perilaku pemimpin tadi. Itu di modul itu seperti itu. Nah, jangan nanti direvisi lagi. Lah untuk apa sih ini? Karena nanti ada kaitannya dengan gunanya apa di nilai-nilai ini. Bukan indikator perilaku ya, nilai-nilainya.
Sudah dibuka belum di anu itu? Di LMS yang saya upload. Saya share-nya, saya share screen. Namanya. Jadi nanti nilai-nilai pada mata pelatihan di agenda 2 ini, semua itu yang ada jumlahnya berapa itu? 95 tambah 15 tambah 4 tambah 9 ini akan dihubungkan dengan kegiatan yang kita kerjakan. Nah, pada agenda 1 kemarin kita sudah nyusun kegiatan belum? Pada saat isu aktual. Sudah, Pak. Nah, sudah dikomunikasikan dengan mentornya? Iya, Pak, sudah. Sudah disetujui? Iya, Dengan beliau mentor belum, Pak. Nah, sebaiknya segera mungkin dikomunikasikan dengan mentor. Pak WA atau telepon atau apa begitu. Karena nanti akan kita pakai terus pada tahapan pembelajaran berikutnya ini. Supaya kalau lebih awal kita berkomunikasi dengan mentor, mentor setuju, untuk belajar berikutnya itu kita nggak ngarang lagi, tapi sudah betul-betul yang akan dikerjakan di aktualisasi. Jadi, nah kalau sekarang belum pasti, kan kita cuma belajar biasa. Nah, akhirnya pas begitu sampai kepada habituasi yang agenda keempat, itu sudah action yang betul-betul dikerjakan. Kita baru nyari lagi nanti di situ, terlambat nanti. Kok nggak bisa dibuka ya? Tunggu. Sabar dulu. Kok nggak mau terbuka ini kenapa? Not responding. Wah. Daratnya. Kenapa saya nggak bisa share? Siapa ini adminnya? Hostnya dia nggak ada di sini ya. Sudah muncul di share screen? Sementara proses, Pak. Sementara proses. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nilai-nilai dasar pegawai. Ya, ini yang saya mau jelaskan ya. Jadi nanti kita kan sekarang membahas 5 mata pelatihan ini. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen untuk anti korupsi. Ada 5 mata pelatihan. Ini adalah mata pelatihan yang ada di agenda 2. Di setiap mata pelatihan ada nilai-nilai dasar ASN-nya tadi, ada nilai-nilainya. Iya, Pak. Artinya nilai itu poin-poin penting yang harus kita kerjakan kalau kita mau dikatakan akuntabel. Supaya kalau dikatakan kita orang nasionalisme, supaya kalau dikatakan bahwa kita punya etika ke publik dengan baik. Nah, jadi poin-poin penting yang harus dikerjakan. Nah, poin penting yang harus dikerjakan ini nanti akan tertuang di dalam setiap kegiatan yang kita kerjakan pada saat kita habituasi nanti. Habituasi itu di agenda 4 nanti akan dikerjakannya.
Tapi agenda 4 itu dasarnya adalah yang kita kerjakan adalah menyelesaikan isu. Isu ini kemarin dibahas di agenda 1, Pak. Agenda 1. 1. Siapa yang bawakan kita kemarin waktu isu kontemporer? Pak Dr. Yamin. Pak Yamin, Pak. Oh, Pak Yamin. Nah, Pak Yamin sudah ajarkan apa semua untuk mendapatkan isu? Menganalisis dengan menggunakan Pak. tabel APKL, APKL, USG dan Fishbone. Dan Fishbone. APKL itu untuk apa? Menganalisis menentukan isu secara umum. isu yang paling isu ketika APKL Isunya- dengan USG itu hampir sama fungsinya ya menapis isu. untuk menapis. Ya. Ya, Menapis itu memilih, ya berarti memilih tuh, memisah-misah kan? iya, Pak. ya benar. Ya, output dari APKL atau USG silahkan gunakan salah satunya boleh, dua-duanya juga boleh. Hasilnya adalah isu yang terpilih, Iya, Pak. isu utama, begitu ya? Iya, Pak. Ya, Pak. isu utama atau isu yang Utama. strategis. Nah, isu yang strategis boleh. Ya. Nah, isu itu adalah kenyataan yang tidak bagus kan? Begitu tak? Sesuatu yang tidak bagus kan? Iya, Pak. Isu yang terpilih yang tidak bagus tadi, kita pada saat nanti habituasi itu kita harus rubah, kita harus hilangkan itu supaya menjadi bagus. Nah, di analisis isu kontemporer, isu itu kemudian dianalisis lagi untuk dicari apanya? Solusinya. Bukan ya, sebelum solusi cari apa lagi? Karena Penyebab kemarin diajarkan Langkah-langkah Iya. penyelesaian. Isunya dicari penyebabnya dulu, Pak. Penyebab dari isu tersebut. penyebabnya dulu, dicari penyebabnya dulu. Pakai apa alatnya? Menggunakan Metodenya. teori Fishbone. Fishbone, apalagi yang dikenalkan? Kita hanya Fishbone, Pak. Cuma modelnya yang berbeda-beda Fishbone-nya. Oh, Fishbone saja yang dipakai. Oke, silakan. Iya, Nggak masalah. Di modul itu ada 3. Ya, di modul ada 3 kalau nggak salah di analisis itu. Yang dikenalkan sama kita. Fishbone, ada mind map, ada SWOT kalau nggak salah. Tapi iya. tiga-tiganya sebetulnya fungsinya sama. Fungsinya apa? Adalah mencari faktor penyebab. Kalau kemarin Pak Yamin memperkenalkan Fishbone, silahkan. Yang penting ada caranya untuk mencari penyebab. Kenapa kita harus mencari penyebab? Supaya nanti pada saat kita membuat kegiatan untuk menghilangkan faktor atau menghilangkan masalah ini, itu tidak salah. Supaya tepat. Karena saya ibaratkan begini. Kalau kita panas, anak kita badannya panas. Pada umumnya orang itu akan memberi obat apa kalau badannya panas? Penurun panas, Pak. Penurun panas. Itu karena dia berarti hanya menghilangkan gejalanya saja. Iya, kalau panasnya itu kita kan nggak tahu penyebabnya panas. Nah, kalau penyebab panasnya itu tipes, masa cuma dikasih tempera terus? Nah, Lupa. ya, makanya di dalam kita ini sebenarnya kan sama ya. Isu ini juga penyakit juga, cuma ini penyakit organisasi. Kalau panas tadi penyakitnya individu manusia. Sehingga selain kita menghilangkan panasnya, kita juga harus tahu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya tipes ya, selain diberi penurunan panas harus diobati juga faktor penyebabnya gitu. Makanya di isu kontemporer kemarin kita diajarkan untuk mengidentifikasi faktor penyebab. Nah, sebisa mungkin kegiatan ini nanti adalah menghilangkan faktor penyebab itu, tapi dengan cara-cara inovatif. Cara inovatif. Apa itu? Cara yang inovatif itu seperti apa sih yang disebut inovasi atau inovatif itu? Baruan, Pak, sesuatu yang baru. Ya, ada yang menyinggung sudah tuh, ada nilai kebaruannya. Jadi kalau guru biasanya kalau ngajar ceramah di kelas saja. Ternyata masalahnya adalah muridnya banyak yang nggak tuntas nilainya. Terus saya mau bikin tuntas dengan cara apa? Dengan cara saya lebih intensif mengajar di kelas. Nah, itu namanya bukan inovasi itu, karena dia tetap menggunakan cara lama. Nah, kita temukan cara baru. Mungkin tidak harus tatap muka, apalagi di pandemi ini kan harus butuh inovasi yang banyak ini sekarang ini. Iya, Pak. Yang nggak lazim dikerjakan, kita kerjakan, tetapi tujuannya adalah untuk menghilangkan faktor penyebab isu. Tadi.
Nah, contohnya nanti pada saat mengatasi misalnya isunya adalah banyak murid yang tidak tuntas. Nilai mata pelajarannya apa. Kemudian kegiatannya kita melakukan pembelajaran apa yang tidak lazim dikerjakan apa misalnya. Kita mau Membuat belajar, video pembelajaran, maksudnya mungkin membuat mempraktekkan video ya. pelajaran. Selama ini mungkin videonya hanya kita ngambil dari YouTube. Sekarang kita Iya, Pak. bikin sendiri. Nah, Sekarang kita bikin sendiri. Nah, itu berarti kan kegiatan-kegiatan yang inovatif. Tapi juga jangan isinya sama, kontennya sama dengan yang di YouTube itu. Kita buat konten tersendiri. Yang kita temukan sendiri. Nah, itu berarti inovasi. Nah, di dalam kita melakukan kegiatan pembuatan video, coba dilihat apakah ada nilai kepemimpinan yang masuk, nilai akuntabilitas kan banyak sekali tuh. Apakah ada kepemimpinan yang masuk, ada keterampilan atau sebagainya. Ya, jadi nanti di tahap berikutnya kita adalah bukan hanya untuk mendapatkan ini kan sudah tugas yang kemarin ini, untuk mengidentifikasi ini. Nah, sekarang kita gunakan hasil identifikasi nilai-nilai dasar ASN ini, kita gunakan untuk dicocokkan dengan pada kegiatan dan tahapan kegiatan. Itu sebabnya tadi saya sampaikan sebaiknya kita sudah dapat isu yang pasti, komunikasi dengan mentornya untuk bisa dapat isu yang pasti yang akan kita gunakan untuk habituasi nanti. Nah, misalnya begini, saya ambil contoh guru ya, ambil contoh guru saja ya. Siap, Pak. Ya, mohon maaf yang bukan guru, karena contohnya nanti kita ketik di sini kegiatannya kira-kira apa guru itu membuat RPP, menyusun RPP ya? Ya boleh Pak. Ya. Ya, pertama kan pasti itu menyusun RPP. Kalau kita menyusun RPP, tahapan kegiatannya apa? Langkah kerjanya. Ini masukkan kompetensi dasar, indikator. Nah, sebelum dimasukkan kita apa? Apa enggak mempelajari, misalnya mempelajari silabus? Iya Pak. Misalnya ini ya. Kalau kecil, kebaca enggak ini? Terbaca, masih terbaca. Kalau nggak terbaca didengar saja. Karena Siap, Pak. ini kalau ini bedanya. Kalau kita ketemu kan kita bisa tampilkan yang gede supaya bisa. Ini saya juga setengah mati juga baca di sini ini. Kecil sekali. Anggaplah begini ya, contohnya. Apa lagi setelah mempelajari silabus? Merumuskan tujuan pembelajaran, Pak. Kalau merumuskan tujuan pembelajaran itu, merumuskan tujuan pembelajaran. Iya, Pak. Tujuan belajar, misalkan saya singkat saja ya. Iya, siap Pak. Siap. Yang penting paham kita. Oke, prinsipnya. Terus setelah itu apa, Clara? Tahapan berikutnya, apa yang unsur-unsur ada di dalam silabus itu? Membuat proses pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya Pak. Proses pembelajaran. Materi pembelajaran. Menentukan materinya. Iya Pak, menentukan materi pembelajaran dulu. Habis menemukan tujuan, materinya lagi dipilih. Kemudian ke metode setelah itu Pak. Nah ini lagi nih. Kalau membuat tahapan, itu juga jangan terlalu kecil. Contohnya nanti cuma menetapkan tujuan, itu terlalu kecil menurut saya ini. Kalau bisa ini nanti ada output yang jelas dari kita satu tahapan ini. Misal apa ya yang lebih besar lagi supaya jangan hanya iya, saya paham Pak, langsung ke khusus dia maksudnya. Yang ada outputnya, ada wujudnya. Proses kerja siswa Pak, misalnya di kegiatan pembelajarannya. Siswa mampu memahami. Bukan. Ayo kegiatan gunakan kata ya. Aktif, kalimat aktif Setelah kita mempelajari silabus, kemudian apa di RPP itu ada unsurnya apa semua? Ada informasi, ada lembar kerja enggak? Ada Pak. Ada Pak.
Karena kalau supaya nggak usah kita rinci satu-satu, langsung menyusun lembar kerjanya gitu. Instrumen penilaian. Menetapkan instrumen penilaian, misalnya begitu. Iya, Pak. Nah, jadi habis mempelajari, kemudian apa yang di dalamnya itu kan dia ada informasinya ya. Itu sudah RPP-nya itu ya. Kalau saya itu biasanya, kalau saya RP saja saya itu di dalam setelah saya mempelajari silabus, kemudian saya itu sudah langsung menyusun skenario pembelajarannya. Kalau saya, artinya begini, mata pelatihannya ini, kemudian kalau waktunya sekarang misalkan 2 JP, 2 jam pelajaran, maka 2 jam pelajaran itu saya gunakan untuk apa? Menjelaskan ini berapa menit, begitu ya. dia. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Berarti apa namanya itu ya? Kegiatan pembelajaran, Pak. Menyusun kegiatan pembelajaran begitu ya? Iya, Pak. Dari pendahuluan, inti, dan penutup. Kita tetapkan dulu tuh itu, kita breakdown dulu, menyusun kegiatan. Nah, kemudian selain kegiatan pembelajaran, kan kita juga menetapkan model evaluasi. Ya. Instrumen penilaian. Menyusun instrumen evaluasi, bukan menetapkan. Menyusun instrumen penilaian. Apalagi kira-kira? Ini boleh banyak, ya tergantung kita ya, tapi jangan terlalu kecil. Nah nanti kita kaitkan ini, setiap tahapan kegiatan ini kita kaitkan dengan mata pelatihan di agenda 2 tadi, akuntabilitas. Ada enggak akuntabilitas di dalam kita mempelajari silabus kira-kira? Nilai-nilai dari akuntabilitas tadi adalah apa nilainya? Ada kepemimpinan, ada transparansi, apa lagi? Integritas, ada tanggung jawab, ada keseimbangan, ada keadilan, ada kepercayaan, ada kejelasan, ada konsisten. Nah, kira-kira butuh nggak kita terapkan ke-9 nilai itu pada saat kita mempelajari silabus? Tidak mesti, Pak, ke-9. Nggak mesti? Ya. Bisa juga semuanya, Pak, jika mau di... Ada satu nilai mungkin yang enggak, ayo. tidak mesti akuntabilitas semuanya, ada enggak? Iya. Karena tergantung tahapan kegiatannya. Enggak, ini loh, kita fokus ke sini, mempelajari silabus saja sekarang. Iya. Iya. Kalau kita tahapannya adalah mempelajari silabus. Iya, mungkin nasionalisme tidak. Nasionalisme ada enggak? Tidak terkait mungkin, karena nasionalisme arahnya ke. Ayo kira-kira yang lebih terkait, coba dibaca, dicari yang ke-9 nilai itu, kira-kira yang cocok di mana kira-kira di sini, ayo. Bentar, Pak. Yang cocok ke... Ada enggak? Akuntabilitas masuk. Nilai apa yang integritas? Akuntabilitas untuk nilai dasarnya masuk ke coba kita buka lagi modul akuntabilitas, semua definisi-definisi itu. Yang paling cocok yang mana kira-kira? Kepemimpinan masuk enggak? Transparansi masuk enggak? Integritas. Kejelasan itu apa ya? Kejelasan itu definisinya ya? Kejelasan. Mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab. Iya, Pak, ini masuk kejelasan. Iya. Kejelasan masuk nggak kira-kira? Masuk, Pak, karena pembuatan RPP itu merupakan wewenang dan tanggung jawab guru tersebut. Itu masuk, maka di akuntabilitas ini berarti ditulis apa? Kejelasan.
Ada nggak nilai yang lain? Apakah cukup satu itu? Kalau ada yang lain, Tanggung tulis jawab. semua. Nah, tanggung jawab. Nah, berarti kalau lebih dari satu, tulis juga. Wah, so tambah kecil lagi ini hurufnya ini. Bisa diperbesar itu Pak di bagian 50% di pojok kanan itu Pak, di sorong kanan. Tapi jadi saya nggak bisa lihat. Ya itu Tadinya lagi dia semua. Pak. Makanya, tunggu. Kalinya tak hilangkan dulu ini supaya jadi besar. Nah, begini mudah-mudahan bisa agak besar. Iya Pak, masih terlihat dia Pak. Masih aman. Terlihat. Nah, cuma jadi hurufnya jadi berantakan begini. Ya, dengan situasi seperti ini kan nggak bisa. Kalau tatap muka saya bisa gunakan papan yang besar. Saya besarkan lagi. Muncul enggak? Nah, kelihatan kalau begini ya, Mas? Ya Pak. Iya, Pak. Pak, Kelihatan, Pak. kelihatan. Masih muda-muda, pokoknya usahakan terlihat yang ini. Iya Pak. Oke, kalau lebih dari satu, maka tulis semua ini nilai tadi Oh, dari 9 nilai iya. di akuntabilitas. Nasionalisme, ada enggak? Kalau kita mempelajari silabus itu ada unsur nilai nasionalisme enggak? Nasionalisme itu apa kemarin? Nilai-nilai Atau- kebangsaan. Iya. Ada Iya, enggak? 5. Nah, kalau enggak ada, ya enggak usah diisi misalnya. Kalau enggak ada, Iya, Pak. kosongkan saja. Etika publik. Ada, Pak. Banyak sekali nih. Apa kira-kira? Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Oke, membuat cocok. Keputusan. Sudah, bla bla bla, jangan semua saya ketik. Iya. Ya, Misalnya ini. Nah, komitmen mutu ada enggak? komitmen mutu. Kalau kita mempelajari silabus, Masuk Pak, mempelajari silabus, bagian mutu di kualitas ya. Inovatif. mempelajari butuh inovatif, mempelajari Efektivitas mungkin. efektif, mungkin bisa efektif. Nah, Aktivitas. anti korupsi ada enggak? Nah, anti korupsi kemarin kan hubungannya dengan kerugian negara. Iya Pak, itu tidak ada kayaknya. Enggak ada. Kalau enggak ada ya jangan paksakan ada. Nah, begini. Kemudian kita cari lagi untuk kegiatan menyusun kegiatan pembelajaran. Nah, apalagi menyusun kegiatan ini akuntabilitas ada lagi enggak? Kejelasan, Pak. Kejelasan target lagi. Sama di atas. Kejelasan. Bersama dengan yang di atas Pembelajaran. kaitannya seperti ini. Melakukan Nah, perencanaan, begitu kejelasan, seterusnya. dan tanggung Setiap jawab. menyusun instrumen evaluasi juga begitu dibuat lagi. Jadi kalau yang kosong, yang nggak ada kaitannya, ya nggak usah diisi, kosongkan Iya. saja. Ini nanti kaitannya dengan ini tadi, yang di bagian seperti ini. Jadi kegiatan itu bukan di kegiatan utuhnya, tapi di tahapan kegiatan nanti. Karena kalau kegiatan utuhnya itu cuma sedikit. Tahapan kegiatan, tiap kegiatan nanti harus dibuat tahapan-tahapannya. Nah, ini kalau bisa pada saat kita nyusun tahapan kegiatan ini tadi, usahakan ini kegiatannya jangan kegiatan yang lari dari isu yang kita tetapkan pada saat kita mempelajari analisis isu kontemporer kemarin gitu. Ya. Paham maksudnya? Ya. Iya Pak. tidak Misalnya, mulai dari- oke. Nah, contohnya siapa? Salah satu. Kemarin sudah dapat isu apa? Salah satu saja. Isu yang kita sudah yakin kita mau angkat nanti apa isunya? Stunting, Pak. Stunting. Tingginya angka stunting misalnya begitu ya. Nah, Iya, kan Pak. kalau membuat kalimat isu itu harus pernyataan negatif. Tingginya stunting. Itu isu yang mau diselesaikan. Kira-kira kegiatannya apa? Kita sudah bayangkan kegiatannya. Penyuluhan, Melakukan penyuluhan. Apalagi? membuat leaflet. Membuat leaflet. Penyuluhan berarti penyuluhan secara umumnya tahapan kegiatannya
Jadi melakukan penyuluhan adalah kegiatan solusinya. Gitu. Iya. Jadi solusi itu nanti digunakan untuk menghilangkan menghilangkan isu. Menghilangkan isu itu solusi namanya. Solusinya melakukan penyuluhan. Nah, Ya. kalau kita melakukan penyuluhan, maka ada kegiatannya lagi, membuat leaflet. Ya. Apalagi kira-kira selain membuat leaflet? Siapkan persiapan. Apa persiapannya? Apa kira-kira ya? Persiapannya dalam bentuk apa? Persiapannya. Persiapan pasti ada, tapi dalam bentuk apa yang disiapkan itu? Ini Pak membuat apa nih? PPT untuk penyuluhan. PPT, PowerPoint. Ya, materinya. Membuat leaflet, ya mungkin nanti di rincian aja itu. Kalau kita membuat leaflet, rincian tahapan kegiatannya adalah mengumpulkan materi. Oh ya. Nah, kemudian setelah itu mengetik leafletnya. Setelah Oh, mengetik, berarti dia dirinci semua, Pak? Iya. Makanya tadi ada kegiatan, ada solusi itu umum. Jadi solusinya tadi, kalau kita mau mengatasi stunting ini adalah dengan penyuluhan. Itu solusi. Ya. Ya. Terus penyuluhan itu kan macamnya banyak-banyak. Macamnya kan bukan cuma satu kan. Leaflet contohnya, salah satu penyuluhan adalah dengan membuat leaflet. Masa cuma itu? Bisa cara lain nggak? Selain Penyuluhan leaflet. langsung ke masyarakat. Kunjungan namanya ya, kunjungan. Nah, ya begitu. Ya, Meskipun penyuluhan langsung, Pak. pada saat kunjungan juga itu menggunakan leaflet juga, tapi kan beda ini. Ya. Kunjungan langsung ke masyarakat misalnya. Apalagi apa kira-kira selain itu? Dalam rangka melakukan penyuluhan, kita membuat melakukan workshop, boleh juga melakukan workshop. Nah, tapi kalau nanti waktu kita untuk aktualisasi hanya 1 bulan, kayaknya workshop kok berat kita. Ya, Pak. Dari data Ringan-ringan. Yang ringan-ringan saja. Ya, cari statistiknya mungkin. Gimana, Sultan? Mencari data statistiknya terlebih dahulu mungkin. Mengumpulkan data, mengumpulkan data apa? Sebelum kita penyuluhan kan pasti kita mau kunjungan. Lah masa langsung berkunjung? Kita harus mengumpulkan apa dulu? Data. Data. Di mana data apa namanya bayi ya stunting itu ya? Iya, balita. Nah, balita. Jadi pertama mungkin mengumpulkan data balita stunting. Oke. Yang kedua kemudian ini, jadi solusinya tadi melakukan penyuluhan, kegiatannya 1 mengumpulkan data dulu, yang kedua membuat leaflet, yang ketiga melakukan kunjungan. Kegiatannya. Pada saat mengumpulkan data, dipecah lagi dia. Masih ada tahapan-tahapannya lagi. Datanya dari mana kira-kira? Kalau di Puskesmas ada pelaporan, Pak, tiap bulan. Dari data Posyandu. Oke, nomor 1, mempelajari data Posyandu. Itu kan? Iya. Tahapan kegiatannya. 2, apa lagi? Setelah mempelajari, supaya dapat data. Selain Posyandu, apa lagi kira-kira? Data untuk stunting didapat dari mana? Kalau kita dari data pengukuran di Posyandu saja, Pak. Tiap bulannya. Itu saja. Oke. Iya. Nggak ada alternatif lain ya dari data Posyandu aja ya? Iya. Karena itu real data pengukurannya mereka kan. Kita mempelajari apa namanya? Apa tadi namanya? Posyandu tadi? Data apa? Data stunting. Mempelajari data stunting, kemudian membuat tabulasi tentang apa misalnya? Tentang data stunting, kita sudah membuat tabulasinya. Ya. Kemudian yang ketiga, melaporkan atau berkonsultasi kepada pimpinan supaya kita meminta izin mau melakukan ini. Kan bisa juga jadi bagian daripada mengumpulkan data. Konfirmasi data ke pimpinan atau validasi data ke, kita kan baca ini dari baca laporan. Ya. Kita percaya nggak dengan data itu? Kalau ragu-ragu, maka kita datang berkunjung ke siapa yang melakukan. Setelah saya rekap, saya pelajari kok seperti ini ya, cocok nggak ya ini? Nah, bisa itu dijadikan tahapan. Kalau misalnya tadi
Sama dengan kalau guru tadi. Guru tadi misalnya masalah umumnya biasanya adalah nilai tuntas siswa yang rendah. Banyak siswa nggak lulus lah kasarnya begitu. Kemudian solusinya akan melakukan pembelajaran interaktif. Solusinya. Tahap kegiatannya nomor 1 pasti kalau guru itu menyusun RPP, namanya rencana ini. Jadi jangan nanti dalam tahap persiapan atau dalam persiapannya kemudian dibunyikan persiapan, jangan begitu. Persiapannya itu berupa apa sih? Kalau guru persiapannya saya bisa semua pasti nyusun RPP karena seorang guru yang mau mengajar itu semua harus punya RPP kan. Nah, orang kesehatan kalau dia mau melakukan penyuluhan maka dia harus punya datanya dulu. Ini tahap persiapan, tapi sekali lagi jangan dibunyikan persiapan, tapi bunyikan kegiatan persiapannya itu apa namanya. Nah, begitu juga tadi. Kalau guru nomor 1 kegiatannya adalah menyusun RPP, nomor 2 tinggal apa? Kira-kira yang mau dikerjakan kalau kita pembelajaran interaktif butuh alat bantu apa? Butuh video? Video pembelajaran, Pak. Nah, berarti nomor 2 setelah nyusun RPP adalah membuat video pembelajaran. Begitu kalau guru. Nah, kalau di kesehatan berarti nanti membuat leafletnya. Membuat brosur, membuat apa? Penyuluhan itu banyak sekali ya, Istia ya. Jangan hanya brosur tok. Kamu bisa nanti kegiatan bisa banyak ini kalau penyuluhan ini. Alat bantunya semua, bisa brosur, bisa poster, bisa leaflet, bisa selebaran, apalagi ya macam banyak sekali. Wah, banyak kegiatan kok teknis itu. Setelah itu brosur dibuat baru digunakan yang ketiga adalah melakukan kunjungan dengan menggunakan media tadi. Nah, guru juga begitu, membuat medianya setelah RPP jadi, membuat media. Yang ketiga adalah melakukan pembelajarannya pasti. Untuk diterapkan bagaimana model penerapannya. Nah, itu contoh kegiatan yang secara umum ya, tapi jangan juga semua niru dengan yang kita bahas ini. Nanti kalau nyusun kegiatan, nanti dikiranya kita kok kompak sekali sih guru tahapannya begini semua. Karena apa? Media pembelajarannya setiap orang tentu beda, bukan video saja. Kan? Ada nggak alat bantunya yang berupa bukan video? Kalau kemarin di bimbingan saya yang bahkan dia daring karena dia mencampur pakan, dia membagi bahan-bahan pakan tapi ke muridnya secara berkelompok. Nah, jadi karena pakan nggak bisa divideokan karena akan lihat hasil akhirnya dia setelah diproses. Jadi ada video tutorial dia bikin, kemudian untuk prakteknya dia membagikan ke kelompok-kelompok peserta yang berdekatan rumahnya, kemudian suruh mempraktekkan berdasarkan tutorial video, dia evaluasi hasilnya. Nah, ya di tengah ini nanti bisa macam-macam video dan proses pembelajaran bisa macam-macam. Setiap orang nanti silakan punya strategi apa. Nah, untuk kegiatan awal ini, oke lah, coba buat 3 tahap saja. Persiapannya berupa apa, kemudian kegiatannya bikin 2 saja nanti untuk belajar kita. Saya contohkan tadi, Istia misalkan itu tadi 3, mulai dari mengumpulkan data, kemudian membuat salah satu leaflet atau apa, 1 saja, kemudian satunya adalah melakukan penyuluhan kunjungan ke rumah. Nah, kemudian masukkan masing-masing ini kita rinci lagi di tahapan tadi. Kalau kita membuat RPP, tadi saya contohkan tadi. Nah, kalau Sultan di mana kerjanya? Kalau saya, Pak, di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu lain sendiri lagi. Ya, apa kira-kira lingkungan hidup yang bisa jadikan contoh apa kira-kira? Ya, kegiatanmu apa kira-kira? Nanti yang mau diambil. saya sih ada 3 isu. Yang pertama itu tentang isu yang utama sekarang apa? Yang utama aja. Saya nggak bahas yang semuanya. Salah satu yang paling dominan. Penyimpanan database online. Penyimpanan database online. Iya, untuk mempermudah. Berarti database-nya sekarang itu masih belum online. Iya, belum ada, Pak. Jadi kegunaan Terus database kamu online akan ini, melakukan penyimpanan, melakukan digitalisasi data gitu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Jadi sebaiknya kalau kalimat kegiatan nanti awali dengan melakukan penyuluhan, Ya, menyusun database. Nah, begitu dia. Ya, membuat akunnya dulu. Ya, berarti tahapan kegiatannya kamu pasti apa tadi yang di digital regulasi terkait dengan lingkungan hidup dan
dipecah per bidang nanti Pak. Bidang ini regulasinya ini, bidang ini regulasinya ini. Seperti itu. Pengarsipan digital berarti arahnya ya kira-kira begitu, arsip digital kamu susun. Iya Pak. Nah, berarti kan langkah-langkahnya sudah bisa bayangkan kegiatannya kira-kira. Iya Pak. Pasti kamu mengumpulkan apa bahan-bahannya ya. Peraturan perundangannya ada Iya. regulasi-regulasi Banyak persampahan, fisiknya atau undang-undangnya, kertas-kertasnya. Kemudian setelah PP-nya, itu, iya perdanya. Terus saya. jadi kamu kumpulkan, baru kamu kelompokkan. Kamu kelompokkan Nah, yang PP berapa, yang klasterisasi, permen berapa, yang perda. Nah, Ya. klasifikasi peraturan ya. Nah, itu Ya, di persiapan semua itu kan. Nah, bayangannya seperti itu kira-kira. Ya. Nah, begitu sudah tersusun ini tadi, yang ini kegiatan tadi dan tahapannya. Begitu tersusun kegiatan dan tahapannya, baru kita isi yang kita gunakan tab ini saja nanti ya, jangan gunakan tab yang di modul supaya gampang. Nanti di agenda keempat baru kita pakai sesuai dengan tabel yang di modul nanti. Nah, oke. Nah, jadi misalnya itu saya ambil contoh yang sudah ada di saja ya, guru ya. Guru tadi akuntabilitas ada enggak? Nah, kalau ada tulis sini. Nasionalisme ada enggak? Kalau enggak ada strip saja. Gitu seterusnya. Kemudian menyusun kegiatan pembelajaran ada mata pelatihan akuntabilitas. Jelasan target. Nah, nasionalisme enggak ada lagi misalnya ya, strip saja. Kemudian etika publik ada enggak? Nah, mungkin gini, kalau saya tambahkan supaya ini kan belum rinci nih. Saya tambahkan satu lagi kegiatan yang keempat kalau kita menyusun RPP apa biasanya minta tanda tangan kepala sekolah toh? Iya Pak. Iya. Iya, minta Apa persetujuan. kalimatnya jadi Minta minta persetujuan. Dia pakai persetujuan ke Kapasek. Ini semakin banyak nanti semakin muncul semua ini. Nah, misalnya ini menyusun kegiatan pembelajaran nasionalisme ada enggak? Kalau enggak ada ya strip. Etika publik ada enggak? Nah, mungkin enggak ada karena etika itu menyangkut hubungan antar manusia itu. Komitmen mutu ada enggak kira-kira? Ini kayaknya ada ini. Di mutu kayaknya Pak. Di mutu dia. Ya, apa? Bunyinya apa? Nilainya? Mutu Pak, nilainya mutu. Mutu gitu aja. Komitmen mutu kan ada 4 nilainya, salah satunya mutu, artinya kualitas. Oh iya betul. Komitmen mutu kemarin 4 apa semua ya? Efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Inovasi, mutu. Nah, tangan Menyusun pembelajaran, bukan cuma mutu, jangan-jangan kegiatan lain. Inovasi juga muncul. Iya, kalau menyusun kayaknya ada inovasi. Iya, inovatif ada Pak. Iya Dia kan? memilih Inovasi, mutu, masuk semua 2 ini jadinya. Anti korupsi ada enggak kira-kira? Dalam menyusun kegiatan pembelajaran? tidak ada Pak. Kayaknya enggak ada. Nah, menyusun evaluasi lagi, begitu lagi seterusnya. Jadi di sini tidak mutlak hanya satu nilai, bisa lebih banyak lebih bagus. Begitu ketemu dengan kepala sekolah misalnya, akuntabilitas ada enggak? Mungkin enggak ada. Nasionalisme ada enggak? Nah, etika publik pasti banyak ini. Begitu ketemu Kasek, karena ketemu manusia, etika publiknya pasti banyak ini. Nah, ini silakan diisi yang banyak. Nah, itu seterusnya. Nanti coba kita bikin tabel seperti ini pada penugasan yang kedua, hari pertemuan kedua, kita susun seperti ini. Tapi hubungkan dengan modalnya adalah yang kita buat kemarin. Yang seperti ini kan sudah dibuat ini. Kelihatan di share screen? Kelihatan Pak, kelihatan.
Nah, yang ini kan bisa dibuat. Hanya contoh perilakunya silahkan kalau mau direvisi berdasarkan penjelasan tadi saya itu. Laku yang menurut yang level kita saja. Karena contoh perilakunya jangan mengambil contoh orang lain. Yang kita sesuai profesi kita saja di sini. Misal yang kita Direvisi bahas nanti ya. kayak- Saya lihat masih umum sekali. Ya, Ya, Pak. saya nggak bisa mendengar dengan baik. Saya yang bermasalah atau kalian yang bermasalah ini? Ya. Ya, seperti itu. Nanti ini sudah ada direvisi, kemudian sambung di bawahnya. Oke, paham kira-kira? Nah. Paham yang saya tugaskan ya? Paham, Pak. Nah, Paham. kalau sudah paham, Ya, Pak. sekarang masih ada waktu. Ayo mari masing-masing kita mendetailkan kira-kira kegiatan yang sesuai dengan isunya masing-masing. Guru dulu yang kelompok besar. Satu-satu yang guru dulu. Isu yang diangkat siapa yang guru? Saya, Pak. Si Dwi dulu, Dwi Handayani. Apa? Isu yang kemarin itu Pak, rendahnya motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Kok nggak dengar? Pak, Rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Walah, signalmu rendah sekali. Oke, yang lainnya dulu. Kesulitan signal kayaknya Dwi, saya nggak bisa. Siapa tadi? Rahman? Coba. Coba yang lainnya, guru yang lain, guru dulu, kelompok guru dulu. Saya, Pak. Ya. Iya. Di sini saya mengangkat masalah, Pak. Yang pertama, yang prioritas saja, langsung satu yang prioritas. belum saja. optimalnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi sehingga menurunkan motivasi belajar siswa. Kurang optimalnya pembelajaran jarak jauh. Oke. Yang lainnya lagi apa? Ada yang mengambil tema seperti ini, seperti si Rahman punya? Saya hampir sama Pak, ketidakefektifan pembelajaran daring. Iya, karena memang yang terkini adalah itu. Makanya kalau saya guru itu yang paling terkini ya ini sebetulnya itu. Fakta lapangan kan ini. Karena pada saat kita APKL itu adalah aktual dasarnya. Nomor satu kan aktual toh? APKL aktual. Aktual itu apa artinya? Nyata, sedang terjadi Yang saat ini. terjadi saat ini. Yang terkini saat dan ini, Pak. terkini. Yang terkini pasti masalah pembelajaran daring karena semua tidak ada yang tetap muka ini. Itu oke, berarti masing-masing akan mengatasi, ambillah kita contoh mengatasi pembelajaran daring, mengefektifkan pembelajaran daring. Kegiatannya kira-kira apa nomor satu? Pasti buat RPP dulu. RPP-nya tidak RPP tatap muka jadinya, RPP daring kan? Nah, jadi kegiatan nomor satu menyusun RPP daring. Pasti begitu kalau guru itu nanti. Setelah menyusun RPP daring, yang kedua apa yang dikerjakan? Kembali ke alat bantunya tadi, alat bantu pembelajarannya apa yang mau dipakai. Setiap orang boleh beda-beda. Ada yang pakai video, videonya bisa video apa, substansinya apa, kontennya itu apa kan beda-beda. Bisa satu video, bisa dua video, bisa tiga video, tergantung kontennya masing-masing mata pelajarannya apa kan pasti. Oke. Nah, jadi saya menyarankan jangan hanya satu video. Kita pecah-pecah nanti. Jadi kenapa anak-anak kita kan paling SMP nih ya, paling tinggi kan guru SMP kan? Guru SD Pak. Nah, guru SD apa lagi? Guru SD itu guru SD semua. Ya kalau yang di kabupaten kan masih cuma SD dengan SMP karena SMA-nya kan provinsi sudah. Beda penalarannya guru anak SMP dengan SD dengan SMA. Iya, Pak. Kalau SD kira-kira bentuk videonya lebih seperti ke apa? Kontekstual, Pak. Kehidupan nyata siswa. Kontekstual. Nah, dan yang fakta lapangan yang dekat dengan dia saja. Ambil contoh saja gampang saja. Karena dia tidak mau lari dari kebiasaannya, nggak mau dikasih yang baru dia, belum dikasih yang baru dia itu.
Jadi konten-kontennya ya konten-konten yang sekitar kita saja, tapi dihubungkan dengan mata pelajaran nantinya. Nah, berarti anggaplah semua membuat video nanti. Nomor 3-nya, ya, berarti melakukan apa? Memanfaatkan itu untuk pembelajaran daring ya. Melaksanakan pembelajaran daring. Nah, bikin 3 saja minimal. Sebetulnya kalau saya bisa tambah 1 setelah di pembelajaran daring, masa menilai efektif tidaknya bagaimana? Ada evaluasi? Ada evaluasi. Ya pasti ada evaluasi kan? Iya, Pak. Makanya ada biasanya rumusannya kan begini, kalau kita bekerja itu. Ada persiapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Nah, cuma jangan dibunyikan persiapan. Persiapannya contoh kalau guru tadi membuat RPP, itu persiapan. Iya. Tengah-tengahnya pelaksanaannya itu adalah membuat bahan pembelajaran dengan melakukan pembelajarannya, itu pelaksanaannya. Evaluasinya ya silakan, cara evaluasinya seperti apa? Boleh beda-beda. Jangan sama semua satu kelas nanti. Ya, yang di tengah di pelaksanaan ini silahkan pelaksanaannya apakah buat video ataukah buat apa? Metode pembelajaran. Di penerapan nantinya. Pasti diawali dengan pembuatan alat bantunya, baru penerapan penerapan pembelajarannya pasti. Nah, kalau ini kita sudah dari awal kita sudah bisa susun, akan membantu kita nanti kalau masuk ke agenda berikutnya. Kita pakai lagi rumusan kegiatan yang ini. Misalkan ketemu 4 tadi ya, buat RPP, membuat video, menyusun RPP, membuat video, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi. Misalnya begitu aja. Nanti di agenda 2 kita pakai contoh ini. Di agenda 3 kita pakai contoh ini lagi, jangan ganti lagi. Begitu masuk agenda 4 ditanya, kegiatanmu apa yang akan dikerjakan? Ya sudah ini saja, nggak usah ngarang lagi kan. Nah, makanya sebelum kita nanti menetapkan kegiatannya, tolong masing-masing sampaikan ke mentornya tentang hasil analisis isu masing-masing kemarin. Apakah boleh minta izin, boleh enggak saya mengambil masalah itu. Nah, supaya nanti kalau udah pasti mentornya setuju, ya sekaligus itu yang jadi bahan belajar kita. Gitu. Itu saran saya. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan enggak sebelum saya teruskan? Jelas ya? Jelas toh? Jelas, Pak. Oke. Sekarang saya lanjutkan lagi. Bagaimana trik membuat tahapan kegiatan yang runtut? Kan tadi ada kolom kegiatan, ada tahapan kegiatan. Apa bedanya kegiatan dengan tahapan kegiatan? Kegiatan dia hanya nama judulnya saja, Pak. Tahapan kegiatan sudah masuk di proses pelaksanaan. Nah, di sini nanti ada tiga, ada solusi, ada kegiatan, ada tahapan kegiatan. Solusi itu nanti, solusinya ya, ambil saja tujuannya pokoknya menghilangkan isu. Nah, itu solusinya. Tinggal melaluinya apa? Contohnya gini, tadi kan kurang efektifnya, masalahnya adalah kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh, gitu ya? Iya, Pak. Contohnya si Rahman tadi. Iya, Maka Pak. solusinya apa? Menyiapkan media pembelajaran. Tadi Video yang menarik. media pembelajaran. Gitu. Pasti melakukan bla 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 untuk mengefektifkan pembelajaran jarak jauh. Begitu dia. Nah, melakukan bla bla blanya ini bla bla blanya yang inovatif. Itu solusinya. Melakukan kunjungan Apa, ke kenapa? sistem zonasi. Melakukan zonasi atau silakanlah, saya nggak bisa bayangkan, saya nggak pernah ngalami yang daring di SD itu seperti apa ya. Kalau daring di orang tua-tua ya seperti ini saya bisa bayangkan. Saya nggak bisa bayangkan kalau daring di SD yang baca apa ya, gitu, lihat HP cuma main game itu. Saya kira gimana cara efektif nggak belajar itu. Jadi solusi merujuk langsung ke penghilangan isu. Itu solusi. Kegiatan itu merujuk kepada penyebab. Kenapa pembelajaran daring tidak jalan? Penyebabnya apa tadi? Kira-kira sudah ditelusuri, Rahman? Iya, Pak.
sudah ditelusuri, dianalisis penyebabnya pembelajaran daring nggak efektif? Iya Pak, ada di Salah satu. tabel Fishbone Pak. Ya, Ya, sebutkan aja beberapa contoh. Contohnya apa? Misalnya keterampilan guru dari segi skillnya Pak, keterampilan guru, inovatif seorang guru yang tidak bisa meramu metode pembelajaran yang menarik, tidak bisa dari segi siswa juga sendiri, masih banyak siswa yang belum memiliki Android yang mendukung pembelajaran daring. Misalnya kita ambil salah satunya, nggak usah semuanya. Kalau semua kita mau selesaikan masalah murid yang nggak punya Android, masa kita mau selesaikan dengan kita belikan, kan nggak mungkin ya. Pak. Yang bisa menyangkut kita adalah dulu ternyata kenapa nggak efektif karena gurunya metodenya tidak menarik. Nah, berarti kita akan supaya menarik apa? Membuat metode yang menarik Pak, inovatif. Nah iya, sekarang apa? Metodenya apa namanya? Misalnya metode guide and Curie Pak. Kita mengajak siswa untuk langsung dia bekerja dengan praktik-praktik pembelajaran. Jadi ada komunikasi dua arah antara murid dan siswa, bukan cuma gurunya yang memberikan ceramah kepada siswa seperti itu. Oke. Untuk itu butuh alat bantu atau tidak? Ada Pak alat-alat bantunya. Apa yang dibutuhkan? Kayak misalnya kita mempraktikkan sistem pernapasan manusia, kayak menyiapkan kayak balon. Berarti bisa nanti kegiatannya, tadi kan melakukan berarti solusinya melakukan pembelajaran apa tadi? Nah, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Nah, kegiatannya satu berarti menyiapkan balon. Iya, Pak. Apa menyiapkan peralatan ya? Iya, menyiapkan peralatan. Menyiapkan peralatan. Tadi kan itu. Setelah buat RPP nomor 2-nya berarti menyiapkan peralatannya. Kemudian apalagi kira-kira? Cuma balon tok atau ada yang lain lagi? Banyak Pak. Misalnya kita kan mau misalnya melihat apa namanya sistem pernapasan yang sehat dan yang tidak sehat. Kalau misalnya orang yang merokok bagaimana tanda-tandanya dalam tabung nanti itu kita buat kayak semacam balon, ada kapasnya di dalam baru dimasukkan asap. Kapas nanti itu akan berubah menjadi kuning Pak, ke kuning-kuningan. Itu perlu kamu rancang sebelumnya atau dengan balon itu langsung pakai gitu aja atau perlu kita rancang khusus sebelumnya? Harus dirakit dulu Pak, siswa yang apa namanya, kita mengarahkan siswa yang membuat seperti itu. Ya, contohnya itu berarti nanti tahapan keduanya adalah setelah membuat RPP, nomor 2-nya adalah mempersiapkan atau merakit peralatan tadi ya. Nah, merakit alat bantu tadi. Nah, kalau merakit alat bantu berarti kan ada rinciannya lagi toh. Menyiapkan balonnya, kemudian kamu mengajarkan cara-caranya kepada siswanya, menjelaskan langkah kerjanya. Iya, Pak, kemudian nomor 3-nya mengawasi siswa untuk melakukan itu, kamu membimbing siswa melakukan. Nah, itu rincian kegiatannya, contohnya seperti itu. Iya. Setelah jadi peralatannya, baru digunakan untuk pembelajaran. Iya Pak, siswa mempresentasikan hasil kerjanya. Oh, mempresentasikan. Oke, berarti bukan melakukan, berarti nanti cuma kamu berarti menyusun RPP, kemudian membimbing siswa untuk membuat peralatan, kemudian yang ketiga menugaskan siswa untuk presentasi. Iya. Di presentasi nanti ada tahapannya lagi. Siapa yang presentasi, yang lain bagaimana. Nah, pecah-pecah lagi. Pecah-pecah lagi, rinci kan. Tapi jangan juga terlalu kecil pecahannya di tahapan nanti. Iya Pak. Hilang saya. Halo, dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Tadi kok saya hilang atau ada apa? Saya sempat terputus sebentar. Jaringannya Bapak. Putus semua, semua berarti putus ya? Oh, jangan-jangan di anunya itu, panitianya itu yang bermasalah. Karena kok sama-sama kita hilang semua.
Oke, jadi seperti itu ya nanti. Nah, Iya, Pak. setelah kita punya rumusan kegiatan, minimal juga buat 3 sajalah tadi ya. Jadi persiapan namanya apa, kemudian pembuatan media, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran kalau guru seperti itu. Tinggal dibuat rinciannya. Nah, sekarang kaitkan nanti di dalam kita melakukan tahapan kegiatan itu, melakukan tahapan kegiatan. Jadi nanti hubungannya ini, nilai-nilai itu pada tahapan kegiatan, bukan pada kegiatan ya. Makanya yang nomor 1 dulu adalah ketemu solusinya apa, ketemu kegiatannya apa, tahapan kegiatannya apa. Itu dulu. Nilai diterapkan bukan pada kegiatan, tetapi pada tahapan kegiatan. Di sini tadi. Oke, saya share ulang. Sudah muncul ini ya. Halo, Sudah, Pak. nyahut Sudah. Kalau nah, ini kan nilai-nilai tadi ya. Iya, Pak. Ini nilai-nilai pada akuntabilitas. Ini hubungannya bukan ke kegiatan, Tahapan kegiatan. tapi ke tahapan kegiatan. Nah, ini nanti hubungannya kemana di mata pelatihan? Nah, saya kembali ke sini. Ke tabel ini. Kan kegiatan tadi lah. Meskipun di tabel ini kegiatan ke kita, ke mata pelajaran sekarang ini. Tapi lebih spesifik, jangan ke kegiatan, tapi ke tahapan kegiatan. Ya. Nah, nanti isu itu dihubungkan ke, ini mata pelatihan di agenda berapa ini? Layanan 3, Pak. Ketiga. Jadi pada saat agenda ketiga nanti akan menghubungkan ini ke isu. Nah, sekarang kita menghubungkan ke kegiatan. Nah, makanya ini isunya harus ditetapkan dulu supaya jangan dirubah-rubah nanti pada saat kita masuk agenda. Kan agenda 2 kita kan cuma ketemu 2 kali ini saja. Yang pertemuan sebelumnya itu menyusun nilai-nilainya. Yang tabel ini sudah dapat. Nah, kita sudah sepakati kemarin itu ada 9, 5, kemudian 4, 9, 5, kemudian 14, 4, 9 ya. Di sini ada 9, ini ada 5, ini ada 14 atau 15, ada 4, kemudian 9. Ini sepakat, jangan menggunakan yang lain di kelompok ini, supaya sama gitu. Dari nilai-nilai ini, yang jumlahnya ada sekian tadi, kemudian dihubungkan dengan tahapan kegiatan. Intinya begini, kalau saya akan mempelajari silabus, karena tahapannya adalah mempelajari silabus, saya akan menerapkan nilai apa? Kalau saya akan menyusun kegiatan pembelajaran, saya akan menerapkan nilai apa? Contohnya, saya akan inovasi pada saat menyusun. Nah, maka tulis di sini. Saya akan menjaga mutu, maka mutu dimasukkan di sini. Saya akan mengumpulkan alat dan bahan, maka apa? Efisien mungkin masuk di komitmen mutunya. Nah, gitu ya. Nah, ini di kegiatan. Jadi kita bahasanya di kegiatan dulu, di tahapan kegiatan. Bukan di kegiatan, kita pecah lagi tahapan kegiatan, baru nanti tahapan kegiatan hubungkan dengan nilai-nilai itu. Oke. Baik, jelas? Jelas sudah kira-kira? Jelas, Pak. Jelas. Tanyakan memang, karena waktu kita cuma 2 jam loh, jangan nanti 12-an sudah tutup, close, kita baru bingung lagi. Sebenarnya pekerjaannya gampang, cuma itu saja kerjaannya itu. Tapi untuk bisa membuat itu, yaitu tadi, kegiatan harus kita buat dulu. Tetapkan dulu. Kegiatan apa, tahapannya, kegiatan itu apa. Itu dulu. Setelah itu baru menghubungkan. Nah, bahan ini tolong jangan hilang. Nanti pada saat pembahasan di umpan balik, saya akan koreksi, saya akan sempurnakan pada saat umpan balik materi pertemuan berikutnya. Simpan baik-baik untuk bahan masuk ke agenda keempat. Iya, Pak. Siap. Itu ceritanya. Ya. Ini enak sebetulnya, karena enaknya ini saya tidak cuma ketemu 3 macam kan ini. Ada 1 orang kesehatan, 1 orang di staf, kemudian ada 7 orang di guru. Nah, 1 kali saja berarti. Apa kabar Pak Mumin? Rupanya saya diintip Kabar baik. ini. Kabar baik, Pak. Ya, Pak De. Kabar baik, Pak De. Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat, Pak De. Alhamdulillah ya, sudah di detik-detik terakhir. Saya mulai jenuh, hari-hari cuma di laptop terus.
Rasanya besok ini, untung saya besok 2 hari diliburkan supaya bisa refreshing, supaya tidak. Tapi nggak bisa mudik. Nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting tidak di depan laptop, Pak. Sekarang targetnya saya itu. Ya. Yang penting ketemu dengan teman-teman baru. Ketemu teman baru, coba sayangnya juga coba kecil-kecil nih gambarnya ini. Saya kemarin pakai waktu di PKA, saya pakai televisi saya yang gede supaya kelihatan semua. Saya seolah kalau ada infokus kita taruh infokus besar ini supaya nggak capek mata. Iya. Oke, baik teman-teman dulu, ayo. Ada pertanyaan nggak? Oh Pak, saya Pak. Nah, jadi begini Pak, saya ini kan ya, guru SD juga sama teman-teman yang lain, tapi saya pada jurusannya pendidikan agama Islam Pak. Apakah saya ambil judulnya harus sesuai dengan jurusan saya yang pendidikan agama Islam itu, atau Saya guru SD menyaran. secara umum? Ya, Pak. Oke, kita kembali ke analisis ke tapisan. Tapisan kan A, P, K, L. Aktual berarti terkini. Jadi lakukan analisis yang baik dulu. Jangan kita ingin melakukan sesuatu tapi nggak lewat analisis. Aktual berarti yang diangkat pasti yang terjadi sekarang. Oh, paham. Jadi kalau terjadinya, iya, kemudian problematika kemarin apa? Ruwet. Iya Pak. Ya toh? Keruwetan tuh, tingkat keruwetan tuh problematik. Iya. Kekhalayakan apa? Kekhalayakan menyangkut orang banyak, Pak. Banyaknya orang. Nah, jadi kalau misalkan satu kelas itu yang bermasalah muridnya 10, yang bermasalah cuma 1, berarti kekhalayakannya mestinya nggak layak untuk diangkat karena cuma 1 kan gitu. Oh, siap. Nah, yang terakhir itu layak. Layak itu apa batasannya kemarin? Layak itu apakah ini pantas dilakukan atau tidak? Atau relevan salah satunya kalau nggak salah. Relevan dengan apa? Dijelaskan nggak sama Pak Dokter? Kayak tupoksi kita seorang guru. Iya. ASN itu luas. Seorang guru masing-masing. Ada kaitannya, tidak guru. Profesi kita relevan dengan profesi sebetulnya itu. Profesi guru saja belum tentu itu sama loh. Guru bahasa Indonesia, kalau di SD nggak ada ya guru. Kalau guru mata pelajaran kan beda. Masalah di bahasa Indonesia dengan masalah guru matematika kan beda. Itu relevansinya sekarang. Kalau kita guru agama, berarti yang relevan ya pasti menyangkut tentang masalah keagamaan. Jangan nanti mengangkat yang masalah-masalah matematika. Karena relevan tadi loh. Relevan dengan profesi kita. Ya. Jadi kalau di APKL yang benar, mestinya jangan dikasih, kalau kita masalahnya adalah masalah kebersihan, kemudian di L-nya 5 poinnya. Berarti salah waktu analisis. Karena apa? Kebersihan tidak menyangkut tugas profesi kita secara langsung. Tapi beda dengan murid yang tidak bisa baca huruf Arab. Di L-nya. Nah, dengan kita melakukan analisis yang benar pada saat materi sebelumnya tadi, maka sebetulnya tidak akan ketemu, tidak akan kita mengangkat yang di luar lingkungan profesi kita. Karena L-nya itu relevan dengan profesi kita. ASN itu luas sekali, ASN itu banyak, maka lebih spesifik ke profesi kita. Gitu ceritanya. Ya. Nah, makanya sekarang pada materi ini sudah mulai kita fokus ke yang hasil APKL-nya betul-betul, jangan cuma asal main-main saja, yang betul-betul. Terkininya betul, pasti kalau semua ngangkat tentang pembelajaran jarak jauh dengan daring, saya tidak salahkan, karena memang posisinya sekarang pasti daring semua. Adakah sekolah yang tidak daring sekarang ini kan? Pasti terkini dia. Terkini. Tinggal yang didaringkan itu apa substansinya beda-beda. Orang guru matematika pasti substansi problematik di mata pelajaran pada topik apa gitu. Beda-beda. Nah ini ya nanti. Silakan lakukan analisis dengan tapisan dengan baik untuk supaya kita tidak bias mengambil permasalahan yang diangkat. Ya, masih ada waktu lagi, sekitar 10 menit lagi ya. Silakan ditanyakan, karena ini sudah mulai ke kegiatan. Supaya jangan kita kegiatan ini masih kegiatan main-main. Kalau bisa kegiatan ini lanjut terus dipakai sampai agenda 4. Supaya nanti agenda 4 nggak banyak mikir kita. Masuk agenda 3 pakai lagi kegiatan yang sama. Ini saya kan materi pertama membahas kegiatan soalnya. Kemarin Pak Yamin masih membahas tapisan di isu. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah silahkan dicoba. Sambil dicoret-coret, kemudian setelah dicoret-coret silahkan nanti dikasih lihat ke saya sebelum kalau masih ada waktu. Izin bertanya Pak.
Ya, silakan. Kalau misalnya saya ini angkat masalah yang daring tadi, Pak, apakah saya juga harus menyiapkan misalnya video-video pembelajaran menarik, menyiapkan juga metode pembelajarannya, bagaimana, Pak? Loh, kan nanti prinsipnya kan inovasi tadi Iya, ya. Inovasi itu kan lain dari yang lain. Yang penting jangan seperti biasanya. Kita nemukan cara baru. Tidak harus video, tapi cara baru. Nah, iya, Pak. video itu hanya salah satu cara baru. Tapi siapa tahu kita nemukan cara lain. Boleh itu lebih bagus itu kalau cara lain, jangan video itu menurut saya sudah nggak terbarukan juga itu, karena semua pasti video kok nanti itu. Ada nggak yang tidak pakai video, pakai alat simulasi gitu, atau alat peraga tapi dia buat sendiri. Kita cuma tutorialnya, videonya cuma video tutorial, tapi dia menggunakan matematika. Biasanya matematika saya pernah ada yang menemukan cara sederhana untuk alat peraga menghitung tambah kurang. Tuh contohnya. Oke, ya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya nanti diupload, tolong uploadnya di PDF saja ya, supaya gampang saya bukanya. Iya, Pak. Nah, jangan di Word atau di PowerPoint, PDF saja. Iya, Pak. Karena nanti cepat nanti bukanya kalau di sistem itu pakai PDF. Jadi itu, supaya nggak terlalu berat. Perbaikan tugasnya yang tadi, Pak, di-upload dalam satu kolom, Pak, dengan tugas yang sekaligus. Jadi di atasnya adalah indikator yang perlu diganti, kalau ada yang perlu diganti ya. Iya. Nah, karena banyak yang nggak nyambung itu, saya lihat itu. Intinya itu tadi, yang indikator adalah perilaku yang kita kerjakan, bukan orang lain kerjakan. Siap, Pak. Nah, di situ masih ada kepala sekolah melakukan ini, ada bukan, ini guru. Contoh saya, kalau saya akan menerapkan nilai disiplin itu contohnya saya melakukan apa? Menerapkan kepemimpinan itu contohnya saya melakukan apa? Begitu loh. Berarti biasanya. Iya, Pak. Nanti kita cari pelakunya yang tulis kalau sekolah. Nah, tidak harus banyak, tetapi yang tepat kalau bisa. Ya, jadi bukan banyaknya, syukur banyak dan tepat, lebih bagus lagi. Tapi jangan kemudian ngejar banyaknya, tapi itu asal ditulis, supaya dapat nilai bagus saya tulis banyak-banyak. Nah, bukan begitu. Jadi nanti, Pak, yang banyak itu. disatukan saya dalam satu halaman, Pak, satu PDF itu 2 halaman. Ya, satu kali saja. Jadi yang atas kan yang bahan yang kemarin, tapi direvisi di indikator perilakunya. Iya, Pak. Kalau ada yang perlu direvisi, di bawahnya baru membuat kegiatan. Tujuannya apa? Supaya kalau kita lupa nilai-nilai di bawah ini terkait dengan nilai apa, kita bisa baca di atasnya lagi. Nggak harus saya buka file baru gitu loh. Siap, Pak. Nah, ini simpan lagi. Nanti begitu dapat materi berikutnya lagi, masuk agenda 3, kalau bisa jangan buat file baru. Turun bawahnya lagi. Kalau yang pematerinya minta 1 halaman tentang itu, ya itu aja. Tapi di file kita sudah tersusun di bawahnya gitu. Secara nggak langsung pas masuk agenda 4 sudah ada bahannya, tinggal comot sana comot sini aja. Bapak, Ya. Tugas kemarin kan punyaku sebagian sudah ada yang menyangkut tentang profesi. Seperti kepemimpinan, contoh perilakunya memberi contoh untuk buang sampah pada tempatnya. Terus di bagian transparansi, contoh perilakunya menjaga kerahasiaan data pasien. Jadi Pak, yang misalkan yang tidak bersangkutan dengan profesiku saya hilangkan saja. Yang tidak cocok dihilangkan saja, yang sudah cocok biarkan di situ. Oh, iya, kalau menurut kita ini kurang tepat, perbaiki setelah kita lebih paham lagi. Oh iya, Pak. Tapi jangan kemudian nggak buat lagi yang kegiatan hari ini, tugas hari ini di bawahnya itu. Iya. Supaya saya nanti nggak bolak-balik buka file lagi gitu loh maksudnya. Iya, Pak, repot. Iya, Pak, siap. Repot toh, buka file lagi. Jadi saya tinggal scroll up, scroll down saja nanti kalau gabungkan gitu. Iya, Pak. Memudahkan gitu. Kirim ke PDF. Oke, jelas ya. Ini materinya gampang untuk saya jelaskan, tetapi tidak gampang untuk kalian kerjakan kayaknya.
Karena untuk bisa mengerjakan ini Anda harus pelajari dulu baik-baik kegiatan ini. Kalau membayangkan begini, membayangkan saya nanti kalau akan ketemu di sana akan melakukan ini. Kalau melakukan ini namanya menerapkan nilai apa? Begitu dia itu. Butuh perenungan ini. Siap. Saya beri waktu sampai kapan ya, kayaknya agak lama kayaknya itu. Kita ketemu lagi kapan toh? Hari Senin, Selasa. Selasa. Zoom lagi. Di Selasa dikumpul. Hari Selasa. Waktunya besok. Mana Bapak? Hari Selasa. Ya, Pak Rahman, silahkan Pak Rahman. Ada yang mau diminum, silahkan Pak Rahman. Ada yang perlu dibanting? Kayaknya kita ini bukan 9 orang dalam sini tadi ini. Banyak yang tadi ini jadi figuran, saya nggak tahu deh kemana mereka. Kayaknya hanya virtual saja di sini. Hanya hologram. Ya, Pak Rahman, kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak. Waktu saya tinggal tidak banyak lagi. Jadi teman-teman fokus saja ya. Kalau ada judulnya bermasalah nanti dikonsultasikan ya. Silakan. Pak Rahman, Anda ketawa-ketawa terus, saya pindahkan ke kelompok 4 Anda. Di-kick saya, Pak. Nanti konsultasikan sama Pak Imam saja judulnya. Disesuaikan Betul, saja itu betul. transferannya ya. Nanti saya cantumkan nomor Kalau misalnya saya bisa buat 3 judul, Pak, enggak apa-apa? Boleh. Saya senang kalau Anda menyusahkan diri Anda sendiri. 3 judul, 3 kegiatan. Mana sudah pasti gitu. Hilang dari peredaran. Pak Rahman di Donggala. Iya, Donggala. Oh. Nanti kalau ada tugas. Halo. Halo, Iya, Pak. Tadi saya mau kerjakan, saya mau turun ke ruang kerja. Sudah selesai. Saya mau fasilitasi kerja. Rupanya saya terlempar jauh saya. Halo. Kenapa tidak muncul kameraku? Cannot start to camera. Apa yang terjadi? Oke, sudah muncul. Mohon maaf, saya keluar dari arena tadi. Gimana, ada pertanyaan tentang yang kita bahas tadi? Sudah jelas semua? Sudah, Pak. Tadi sampai di mana yang didengar tadi, sampai di mana saya ngomong tadi? Tentang tugas dikasih F, Pak. Biar Bapak tidak capek-capek scroll saja nanti. Ya, nanti dikirimin ke LMS saja. Kemudian tugas yang kemarin jangan dibuang tapi revisi.
Di agenda 3 biar tidak ketemu, tidak apa-apa. Kemarin saya minta sama Ibu Kabang. Ini kita orang punya yang kita mesti harus arahkan kan tidak enak. Nanti dia marah-marah. Oke.